السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya pada pertemuan sebelumnya pada surat Al-Hajj, kita membahas ayat 11 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Ta'ala gitu ya, pada gitu ya, di tepinya gitu. Fa in asbu khair itma'an nabi. Kalau memang dia melihat bahwa agama ini memberikan keuntungan, ya dia teruskan memegang Islam. Wa in asbatu fitnah, kalau dia tertimpa musibah, masuk Islam tertimpa musibah, inqalaba wajhi, berpaling dia. Tidak cocok. Ini agama yang tidak menguntungkan. Maksud saya masuk Islam ada keuntungan, bukannya masuk Islam lalu keuntungan hilang. Lalu keuntungan hilang, dia keluar dari agama Allah Ta'ala. Khasirat dunia wal akhirat, rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia rugi dia, tidak beruntung. Orang yang tidak memegang agama Islam itu rugi. Karena dia tidak memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Salah. Ada orang misalnya tinggal di rumah seseorang, lalu dia bertengkar dengan pemilik rumah. Bagaimana? Pemilik rumah tadi berkata, gitu ya, Anda saya tetapkan penyekatan, Anda tidak boleh ke dapur. Bagaimana? Tidak pakai makan. Bagaimana? Itu di bawah saja, Anda tidak pakai makan lah. Ya sudah, dengan kata lain kita mesti keluar. Ya salahnya sendiri, berkelahi dengan penghuni rumah. Kalau orang kafir itu dia melawan Allah Ta'ala, rugi dia. Tapi kenyataannya mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Betul, diberi rezeki, tetapi mereka dengan rezeki tadi bukannya pertama merasa mulia, menjadi mulia, tidak, tetap merasa terhina mereka. Pertama, kedua ya mereka dengan rezeki tadi tertipu. Lihat, kami meskipun tidak beriman, rezeki ada. Gitu ya. Kalau semua orang kafir itu tidak punya apa-apa dan semua orang beriman itu punya segala, semua orang masuk Islam. Kalau semua orang kafir itu kaya, orang Islam tidak punya apa-apa, semua orang kafir. Tidak ada hubungannya antara rezeki dan iman, tidak ada hubungannya. Begitu ya, tidak ada hubungannya antara rezeki dan iman, tidak ada hubungannya. Iman itu sendiri sudah rezeki dari Allah Ta'ala. Iman itu sudah rezeki dari Allah Ta'ala yang sangat bernilai, yang tidak bisa dinilai dengan apapun lah. Jadi kalau ada orang tidak ngerti bahwa petunjuk itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang bernilai, kemudian dia memilih yang lainnya, berarti dia tidak ngerti. Allah Ta'ala menutup gitu ya, hati orang-orang yang tidak mengerti gitu ya. Allah Ta'ala menutup hati orang yang tidak mengerti. Baik, saya loncati gitu ya. Allah Ta'ala katakan ayat 14, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala akan memasukkan orang yang beriman
dan beramal soleh pada jannat, surga-surga yang mengalir sungai padanya. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala mengerjakan apa yang Dia kehendaki, yang Dia inginkan dikerjakan Allah Ta'ala. Siapa yang beriman, beramal soleh, ya, oleh Allah dimasukkan surga. Dan jangan lupa, begitu ya, Allah Ta'ala berfirman pada surah An-Nahl, man amila solihan min zakar aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, yaitu perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dia beriman menjadi kepada Allah Ta'ala, begitu ya, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, akan kami beri kehidupan yang baik di dunia, di akhirat, wa najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, kami balas dengan balasan yang baik di akhirat nanti. Begitu. Balasan di dunia ini sebesar apapun tidak bisa dinilai dengan akhirat. Sebesar apapun tidak bisa dengan akhirat. Orang yang mulai lahir sampai mati menderita, dimasukkan surga sebentar, dia berkata saya tidak pernah menderita. Orang yang sejak lahir sampai mati dia merasakan kenikmatan, dimasukkan ke neraka, dia berkata saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, begitu loh. Ini mesti kita pahami. Nah, gitu ya, bahwa orang yang diberi iman itu diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita mempersempit bahwa yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu adalah gitu ya, berupa materi dan sebagainya loh. Kenapa? Gitu ya. Apakah materi itu kemudian membuat orang mulia? Tidak. Tidak. Begitu ya. Materi tidak membuat orang mulia. Begitu ya. Orang mulia itu apabila misalnya materi tadi digunakan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, ya, berarti dia menggunakan materi itu dalam konteks mencari keridhaan Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak punya materi bagaimana? Punya materi bagaimana? Nah, begitu ya. Apakah kemudian dia menjadi terhina? Yang menjadi mulia, menjadikan orang itu mulia, perhatikan kalimat saya. Apabila seseorang itu oleh Allah Ta'ala dijadikan memuliakan Allah Ta'ala, lah itu adalah orang mulia, baik dengan amal solehnya, dengan jihadnya, gitu ya, dengan ilmunya dan sebagainya. Ada sebagian yang diberi harta oleh Allah Ta'ala menggunakan harta tadi, yang lainnya tidak ada. Sahabat tidak ada yang gitu ya. Sahabat tidak ada yang kaya, tidak. Ada seorang masuk Madinah sudah tidak makan 3 hari, Nabi menawari supaya bisa ngasih makan. Tidak ada. Sahabat dari ini makan. Nah, kalau sekarang ada orang nggak bisa makan, ada di warung ini saya yang bayar, ada. Atau di rumah saya, waktu itu tidak ada lah. Tapi kenapa mereka oleh Allah Ta'ala namanya disebutkan dalam kitabullah? Karena mereka dimuliakan Allah Ta'ala. Caranya dengan mereka itu dijadikan Allah Ta'ala memuliakan Allah Ta'ala. Lah, ya sudah. Kalau sudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dijadikan memuliakan Allah Ta'ala, jangan mencari kemuliaan yang lainnya. Lah, itu suatu kesalahan. Tidak boleh. Kalau sudah Allah Ta'ala dijadikan merasa mulia karena memuliakan Allah Ta'ala, ya sudah, jangan mencari kemuliaan yang lainnya. Itu namanya kufur nikmat. Tidak boleh. Karenanya Allah Ta'ala berkata, menantang pada ayat 15 dari surat Al-Hajj, man kana yazunnu alla yansurahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menganggap bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menolongnya itu macam-macam, gitu ya. Menolong Rasulullah SAW, menolong Islam di dunia dan di akhirat. Silahkan, falyamdud bisabab ila sama, membuat tali ke langit, tali ke tempat yang tinggi sekali. Tsumma yaqta', dia iris tali tadi, kemudian dia terjun dari ketinggian 100 meter, 300 meter, 1000 meter, gitu ya. Falyanzur, sedangkan dia melihat hal yudhibana kaiduhu ma yaghir. Kemudian silakan dia melihat apakah tipu dayanya itu bisa menghilangkan apa yang menyakitkan hatinya. Ini sama dengan kita misalnya sakit hati,
karena melihat ada orang yang diberi kekayaan misalnya. Lalu kita berkata, pokoknya gitu ya, kalau besok kamu masih kaya, saya mau bunuh diri. Silahkan kata orang kaya, tidak ada masalah. Begitu ya. Jangankan kamu, 1000 orang mau bunuh diri karena hasut sama saya. Silahkan, tidak saya pikirkan buat apa. Emangnya gua pikirin buat apa? Biarkan saja. Nah, ada apa? Kita benci sama orang, lalu kita mau bunuh diri. Silahkan, nanti nama Anda tertulis di media massa besok. Nah, ada apa? Tidak merubah orangnya. Kita benci sama orang, gitu ya, tidak akan merubah nasib seseorang. Nah, benci pada kebenaran, apalagi benci pada kebenaran, apalagi kebenaran itu miliknya Allah Ta'ala. Benci pada Rasulullah SAW, benci pada Islam, benci pada orang Islam. Tiba-tiba Islam hilang, tiba-tiba orang Islam hilang, tiba-tiba Nabi hilang. Kebenaran itu miliknya Allah Ta'ala. Kalau memang Islam ini miliknya orang Islam, lah sebentar saja mungkin orang Islam ini menang. Setelah itu hilang, kata-kata Islam ini hilang di dunia ini. Tapi karena Islam ini miliknya Allah Ta'ala, sampai sekarang masih ada lah. Gitu ya. Karena Islam ini miliknya Allah Ta'ala, sampai sekarang masih ada Islam ini. Karena miliknya Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu ada orang benci sama orang Islam, gitu ya. Mau diapakan, mau dibantai, dibinasakan, tetap ada orang Islam. Begitu ya, tetap ada orang Islam. Jadi tidak perlu orang kafir itu, orang Islam kok tetap ada. Silakan saja dibantai, tetap ada orang Islam. Gitu ya. Karena agama ini, Islam ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lah, lihat ayat 16. Wa kadzalika, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Pada surat Ghafir 5152, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Nah, lihat ini Ibnu Katsir bawa ayat ini, tepat ayat ini. Kami akan menolong para utusan kami, orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Yauma yaqumul ashhad, hari di mana para saksi itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ya malaikat dan sebagainya. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'adziratum, hari di mana orang-orang yang zalim itu uzurnya tidak diterima, tidak ada gunanya. Iya, kami tidak ngerti, tidak tahu, tidak ada waktu belajar Islam. Nah, itu Nabi belum nyampaikan, nah, tidak ada gunanya. Walahum su'uddar walahum laknah, gitu ya. Walahum su'uddar, mereka dilaknat dan dimasukkan neraka Allah Ta'ala. Begitu ya, itu di akhirat nanti. Gitu ya. Apakah di dunia, gitu ya, di dunia mereka itu kelihatan menang? Tidak. Yang mengagumi orang kafir itu ya kita. Allah Ta'ala tidak kagum dengan orang kafir. Allah tidak kagum dengan orang kafir. Yang mengagumi orang kafir ya kita. Ya salahnya kita kagum dengan orang kafir. Itu berarti kita belum bisa melihat kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja jawabannya. Gitu. Kalau kita bisa melihat kehebatan agama Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan kagum dengan orang kafir. Biarkan saja. Apa sih yang mereka kerjakan itu apa? Yang mereka kerjakan itu apa? Mana yang lebih menguntungkan di dunia ini? Saya tanyakan. Tidak ada agama atau tidak ada sains. Waktu Islam ini datang, ya, gitu ya. Waktu Islam ini datang, tidak ada sains. Tidak ada akhlak. Islam datang membawa akhlak, manusia menjadi berbudi luhur, mulia. Kemudian ada sains, ilmu pengetahuan. Boleh-boleh saja sains itu, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada agama, ada sains, ya saling membantai, membunuh. Menggunakan sains untuk saling membunuh. Sudah dari dulu itu orang kafir menggunakan senjata biologi berupa kuman dan sebagainya. Gitu ya, berupa bakteri, virus, itu dari dulu sudah. Gitu ya, orang kafir pakai masker itu dari dulu. Itu untuk perang biasa saja. Dari dulu mereka menyebarkan virus dan sebagainya. Itu biasa, itu disebarkan. Gitu ya, sak kota mati semua biasanya. Gitu ya, atau bahan kimia disebarkan, gitu ya, mati semua.
Itu biasa. Gitu. Orang Amerika menyebarkan virusnya di Vietnam, itu racunnya di Vietnam dihancurkan. Nah, tidak ada masalah buat dia membantai orang kafir, tidak ada masalah. Gitu ya, biasa buat dia menggunakan bahan kimia bunuh orang, menggunakan nuklir bunuh orang, menggunakan virus bunuh orang, itu biasa. Nah, buat orang kafir tidak ada masalah itu. Orang mati itu biasa, tidak ada masalah. Nah, tidak apa-apa. Itulah orang kafir. Gitu ya, itulah orang kafir. Kerjaan mereka berbuat semacam itu. Baik, saya lanjutkan. Ayat 16. Wa kadzalika anzalnahu ayat bayyinat. Begitulah kami turunkan ayat bayyinat, yaitu Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita itu ngerti tujuan hidup kita. Kalau kita tidak ngerti tujuan hidup kita, yang mau dikerjakan apa, tidak ada hasilnya. Kalau kita tidak ngerti tujuan hidup kita, yang mau dikerjakan itu pasti tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita tahu, saya dihidupkan Allah Ta'ala ternyata adalah untuk menyembah, memuliakan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Oh ya sudah, itu yang saya kerjakan. Itu yang saya kerjakan. Gitu ya. Apa caranya? Ya salat, ya zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Ya itu yang saya kerjakan. Saya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya kerjakan. Apa gunanya? Apa gunanya hidup ini tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa gunanya hidup ini tanpa memuliakan Allah Taala? Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Nah, kita oleh Allah Taala, gitu ya, diberi hadiah satu hari agar kita memuliakan Allah Taala. Lah, gitu ya. Bukan lalu kita sia-siakan untuk misalnya cari dunia. Loh, apakah Allah Ta'ala itu tidak bisa ngasih rezeki kita agar waktu kita itu hanya kita pakai ibadah? Pertanyaannya gitu ya. Kalau kita tidak punya iman, nah ini jawabannya. Kalau kita tidak punya iman, meskipun rezeki itu datang, ada makanan sak meja, gitu ya, atau uang, tidak akan ibadah kita, gitu ya, tidak akan ibadah. Kita tidak akan menjadi Maryam binti Imran. Kalaupun ada makanan sak meja, kita bangun ada makanan sak meja, ada uang, kita tidak akan ibadah. Cari uang lagi, cari makan lagi. Loh, saya disuruh ngaji, males. Zikir enak cari uang. Masalahnya bukan cari uang, asyik cari uang. Nah, bukan soal cari uang, tidak. Andaikan seluruh kebutuhannya dipenuhi, cari uang dia. Bukan soal uangnya, tidak. Memang dia tidak senang ibadah, senang cari uang, senang lupa. Bukan soal ibadah, bukan soal oh itu kan Maryam. Gitu loh. Maryam itu sebelum makanannya datang sudah ibadah dia. Ibadah makanannya datang. Nah, gitu ya. Ibadah makanannya datang. Dia memang sudah diniatkan oleh orang tuanya untuk ibadah. Nah, kalau kita menikmati ibadah, menikmati ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nikmat ada dua nikmat. Pertama nikmat ibadah, kedua nikmat dunia. Gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Sehat. Kenapa kok sehat? Karena tidak ada tekanan jiwa. Kenapa? Karena ngerti saya bahwa semua ini sudah Allah Ta'ala tetapkan lah. Kalau orang tidak mengerti bahwa semua yang ada ini sudah ditetapkan Allah Ta'ala, menderita. Mengapa? Karena tidak puas dia. Anda coba minta orang yang sudah punya harta yang banyak. Anda hari ini di rumah saja, tidak usah ke kantor. Ya tidak bisa saya tidak bisa. Nah, bingung saya. Loh, Anda lihat TV, lihat bola, ya tidak bisa saya. Jadi dia disiksa. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Kalian jangan kagum ya Rasulullah dengan harta anak mereka. Gitu. Innamal liyu'adzibahum fid dunya wal akhirah. Gitu ya. Kami mau mengadab mereka dengan anak dan harta tadi. Nah, gitu ya. Mau diatur, jangan kita kagum. Oh, orang itu kok banyak hartanya, banyak anaknya. Mau diadab oleh Allah Ta'ala. Itu 2 kali pada surat At-Taubah. Lihat. Gitu ya, mau diadab oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi kita jangan kagum melihat ada orang. Nah, coba Anda tidak boleh lihat HP hari ini. Nah, oh, tidak bisa mesti lihat HP saya. Baik. Anda tidak boleh menghubungi klien. Nah, tak boleh menghubungi klien. Nah, tidak bisa mesti menderita.
menderita dia. Nah, kita menganggap bahwa kalau orang itu punya ini, dia bisa nikmat. Makanya dia mencari kenikmatan karena dia belum nikmat. Dia mencari kenikmatan. Dia perlu kursi yang mahal agar duduknya enak. Duduk di bawah ini pantatnya tidak enak lah. Tempat tidurnya enak supaya bisa tidur. Kalau kita diambil geblak mimpi segala macam kita. Orang capek saya habis bersihkan rumah, habis ini. Kalau mereka nih tak bisa, mesti enak tempat tidurnya beginilah. Banyak pikiran. Itu uang saya, saham saya di PT ini tadi. Kok itu turun sahamnya itu? Nilai sahamnya tadi saya turun nilai sahamnya lah. Mudah-mudahan besok jangan sampai turun lagi loh ya. Nah, nilai kalau nilai sahamnya naik tambah senang dia. Turun tekan darahnya naik. Wah, ini bagaimana? Orang kafir itu lihat saham terus loh ya. Nah, kalau kita punya saham di perusahaan misalnya PT Telkomsel misalnya, semua HP itu provider saya punya sahamnya. Saya lihat terus saham saya nilainya. Wah ini turun ini bagaimana? Wah ini bagaimana? Pandemi ini turun semua harganya lah. Anda masih punya uang miliaran, lah ada apa? Ada mana susah? Bukan biarkan saja. Yang penting kan saya sudah punya uang banyak. Tidak tuh repot ya. Begitu ya. Itu bukan Anda mau dibayari lihat saham setiap hari. Anda kita dibayari lihat saham setiap hari. Kita digaji lihat saham setiap hari. Ya tidak bisa, tegang lah. Mereka senang lihat saham. Apa mereka nikmati? Apa mereka nikmati? Nikmati apa? Ya nikmati makan kambing. Tidak boleh sama dokternya. Anda tidak boleh makan kambing. Makan apa dokter? Makan sayur. Buat apa? Makan sayur. Sudah punya uang segala macam makan sayur. Makan kambing. Oh tidak bisa.